Oke, jadi hari ini pertemuan ketiga. Minggu depan lah 1 bulan kalian kuliah offline, nggak rasa ya? Minggu depan pertemuan keempat berarti udah 1 bulan kuliah. Ya. Hari ini kita akan bahas bersama masih di microcontroller, yaitu spesifiknya Arduino. Ada yang udah pernah dengar Arduino? Pernah? Udah pernah pakai? Udah. Oh, udah ngoding segala macam. Hah? Codingnya belum? Berarti ngapain aja? Oh, nunjukin aja. Belum pernah ngoding? Belum. Oke, ini juga sama. Oh, pernah dengar aja. Kalau Lucia gimana? Oh, pernah dengar aja. Kapan dengarnya tadi, Pak? Bapak ngebetin. Dengarnya kapan tadi, Pak disebut. Ya. Nah, jadi Arduino ini adalah sebuah project. Ya, ini sorry slide-nya bahasa Inggris ya. Harap semoga tidak trauma gitu ya. Jadi kalau sama saya slide-nya akan banyak bahasa Inggrisnya. Bukan banyak, kayaknya semua bahasa Inggris. Gitu ya. Arduino ini project ya, jadi namanya project ya, startnya itu di IDII, Interaction Design Institute Ivrea. Ivrea ini nama daerah di Itali. Ada yang pernah ke Itali? Jadi Arduino ini kampungnya di Itali. Ya. Nah, dengan tujuan utamanya adalah ya membuat yang affordable, ini bisa dibeli, bisa didapat dengan mudah, bisa dibikin gitu ya. Ya. Yang tools alat ya untuk non engineer. Jadi bukan untuk orang yang pekerja teknik gitu, bukan. Jadi untuk orang awam gitu ya. Ya, jadi tujuan utamanya adalah membuat alat atau tool untuk orang awam ya yang dapat digunakan untuk membuat proyek-proyek digital. Jadi itu Arduino. Ya, jadi Arduino itu sebuah project ya yang dimulainya di sini, ini nama tempatnya di Itali gitu ya. Jadi tujuan awalnya adalah membuat tools, membuat alat ya untuk non engineer. Engineer ini tukang gitu ya. Bahasa Inggrisnya tukang, teknisi gitu. Ya, untuk non, ya untuk bukan, untuk orang-orang biasa. Ya, untuk orang-orang biasa agar bisa nanti menggunakan dan membuat proyek-proyek digital. Itu Arduino. Arduino ini nama kantor, nama hardware, software juga ada gitu ya. Jadi komplit. Sama kayak Adobe. Adobe itu nama kantor, nama hardware nggak ada. Nama softwarenya juga Adobe. Ya, jadi Arduino ini nama kantornya, nama hardwarenya, nama softwarenya juga semuanya Arduino. Tuh. Nah, ini orang-orangnya. Yang paling gede ini bisa dibilang dia yang paling ini ya, berkontribusi gitu ya. Ya, namanya Pak Massimo. Pak Massimo jabatannya itu adalah co-founder, chairman, CMO, itu apa ya kepanjangannya. Yang jelas dia adalah orang yang paling berpengaruh. Nah, ini namanya sorry kepotong gitu ya. Nanti kalau mau lihat ada di webnya Arduino ya. Ya, lalu ini kayaknya apa namanya, yang jelas orang-orang pintar semua gitu ya. Co-founder ya, ada 4 ya. Jadi si penemunya Arduino ini ada di webnya. Saya screenshot tadi. Screenshot di webnya Arduino. Ya. Ini orang-orang yang tamat S3 semua. Ini PhD gitu ya. PhD doktor luar negeri S3 gitu ya. Oke, kita pindah. Ya, jadi alasan kenapa Arduino itu sangat diakses, affordable, murah gitu ya, dapat dengan mudah didapatkan across the globe, jadi di seluruh dunia gitu ya. Karena Arduino itu open source. Ya, because all of the Arduino hardware is open source. Jadi terbuka sumbernya, nanti kita bahas lagi. Ya. Jadi maksudnya adalah ya semua orang bisa akses ya, bisa mengakses desainnya ya, bisa membangun ulang build, jadi bisa membuat Arduino sendiri, bisa mengembangkan ya, make improvement ya, siapa aja bisa menggunakan desain hardwarenya untuk membuat produk mereka sendiri. Jadi kamu tidak perlu heran kalau ketemu Arduino harganya 100.000 seperti topik kita kemarin. Ya, jadi jadi kan yang seperti yang kita sudah sempat bicarain kemarin, logo ada Arduino harganya 120.000, ada yang harganya 300.000 gitu ya. Nah ini ya, kok harganya jomplang-jomplang ini.
Itu kenapa? Ya karena Arduino-nya open source. Jadi orang-orang bisa build, bisa bikin board sendiri. Ya, jadi dia cukup beli ATmega 328 lalu nyolder sendiri. Arduino apa namanya itu ya? PCB dia. Nah, bisa bikin kayak gini gitu ya. Jadi orang-orang bisa nyolder sendiri. Contoh ini. Nah, ini harganya 21.000, bisa diisi komponen apa aja gitu ya. Nah, ini bare board. Ada fotonya ya. Bentar ya. Kecil ya. Nah, ini ya. Jadi kosongan gini ada yang jual harganya 21.000. Jadi bisa diisi komponen-komponen di atasnya. Solder sendiri jadi gitu ya. Itu. Ya, jadi ini yang bikin dia terkenal. Ini yang bikin dia ada di mana-mana. Karena desain ini resmi dari Arduino-nya di-share. Gitu. Ya. Coba kita intip ya, beneran apa enggak? Kita ke webnya arduino.cc, lalu mau gini di mana dokumentasi, aku Arduino doc. Bentar, ini kayaknya ya. Coba ya. Lalu klasik seal, kita cari misalnya ini board Uno R3. Nah, ini ada. Ini yang bagian yang menarik, datasheet. Coba lihat. Bentar, oke, lalu. Nah, ini di-share sama dia. Jadi desainnya gimana, lalu ini apa aja gitu ya. Ini jalur-jalur segala macam. Ini yang maksudnya open source. Jadi dibuka semua sama dia. Dikasih. Jadi orang-orang elektronika itu senang. Mereka bisa bikin, bisa jual sendiri. Kayak gitu. Kalau yang tidak open source ini nggak ada. Ini nggak ada. Contoh kalau kamu punya motherboard HP gitu ya, nggak ada ininya. Apa namanya, contekannya ini nggak ada. Kan gitu ya. Nggak ada. Nggak di-share sebanyak ini gitu. Semuanya di-share sama dia. Ya ini kalau mau cetak pin out, nah tuh dilihatin semua bikinnya gimana. Ya. Oke, lalu dikasih nih spesifikasi semua. Ya, lalu nah dikasih intinya di webnya ada secara resmi bisa. Kalau kita mau buy ya. Kita lihat ya kalau beli di Italia berapa harganya. Wah, segini ya. Select location Asia. Sini dah. Terus belinya kemana nih? Kemana kita dilempar? Wah, segini. 18 US dollar. Kita convert ya. Berapa nih kalau rupiah? Konversi dolar ke rupiah. Masukin dolarnya segini. 200.000 ya. 260.000. Kalau beli di Italia, belum ongkir. Nih, resmi nih. Ini web belanja paling resmi. Karena belinya di Italia, USA ini malah. Itu ya. Tapi kalau mau bikin sendiri silakan, itu semua ada di mana dia ya? Tadi itu ya. Nah, ini. Jadi masuk ke docs-nya. Ada datasheetnya bisa dilihat. Begitu juga untuk board-board yang lain. Jadi mereka punya banyak board gitu ya. Ini semua open semua. Itu yang bikin dia terkenal. Jadi itu yang bikin dia nih open source. Ya, anyone can access the design. Jadi siapa aja bisa ngakses desainnya. Ya, bisa bikin device-nya sendiri, build of the device. Ya, bisa ngembangin, sudah pasti. Ya. Ya, siapa saja ya dengan hardware desain yang sama bisa membuat produk mereka. Jadi bisa dimodif-modif gitu. Kalau orang elektro senang ya. Nah, di board tadi dia pakai IC yang namanya ATmega 328. Ya, microcontrollernya namanya ATmega 328. Ingat ya, materi kemarin microcontroller itu yang ini, lalu yang itu namanya sistem minimum. Ya, jadi teman-teman yang lain itu biar dia bisa connect ke pakai kabel, yang dia bisa pakai connect tinggal dicolok-colok, ya ngoding segala macam, itu yang namanya sistem minimum. Nah, microcontrollernya namanya pakai ATmega 328. Kalau kita googling ATmega 328 munculnya apa gitu ya. 328 itu yang ini IC-nya nih. Ya, 328.
Nih, harganya murah aja. Ntar belanja deh. Nah, T-Mega 328, 37.000 ya. Ya, lebih mahal paket data internetmu. Ya. Tapi kalau beli ini kita harus beli rumahnya dulu, harganya 1.000 gitu ya. Lalu dipasang sini macam-macam. Ujung-ujungnya 200.000 juga. Total segala macam 200.000 juga. Ya. Kenapa pakai 328? Karena murah. Ya, dan powerful. Powerful. Jadi satu chip ini udah bisa jadi robot. Ya, udah bisa bikin robot pakai ATmega 328. Itu ya. Jadi makanya dia terkenal. Jadi murah dan powerful, bertenaga gitu. Nah, berikutnya sambil mengisi waktu ya masih beberapa menit ya, coba kalian cari nama-namanya yang ditunjuk ini. Boleh cari di HP, boleh bener ya cari di HP di internet, silakan. Apa kira-kira yang ditunjuk itu? Tadi kan udah pernah lihat kan ini berdua. Ayo, apa namanya? Ada 17 tuh. Apa 17 power itu tombol reset itu. 17 itu tombol reset. Nomor 11 sudah pasti ATmega 328. Ayo yang lain. Bisakah kamu menemukan ini di internet? 13 enggak, itu indikator. Ini semua saya sebutin satu-satu ya. Ayo coba cari di internet, ketemu enggak? Bisa enggak kamu nyari? Saya kasih kamu kesempatan untuk nyari ke-17 nama komponennya itu. Ayo, bisa enggak? Di sini juga kamu nggak tahu, jadi kalau kamu punya PCB-nya, kamu harus nyiapin 17 komponen. Biar dia jadi sebuah board gitu ya. Kayak lebih dari 17 ya, masih ada yang belum dikasih panah. Yuk, kalau ada yang udah nemu boleh disampaikan. Udah, ke-17 ya? Masa? Ke-17 ya, cari namanya aja. Ya, apa itu yang tunjuk? Satu, nih oke, USB benar. Nomor 2, power jack, oke. Nomor 3, voltage regulator, karena dia dekat sini. Nih 4, kristal, betul. Oke, nomor 5, oke. Ya, nomor 6, 3,3 volt. Nomor 7, 5 volt. Nomor 8, ground. Nomor 9, penambah tegangan. Oke, 10, analog. 11, sudah jelas. 328. 12, apa kepanjangannya? Kalau baca gitu aja semua juga bisa. Apa ini kepanjangannya ICSP?
Kalau gitu semua juga bisa. Apa? In circuit serial programming. Oke, 13. 13 opo? Lampu indikator power. 14-nya apa DX? Kepanjangannya. Dua itu RXTX. Ya, oke, kepanjangannya dulu. Oke. Sampai mana tadi? 14 sudah. 15? Input output digital. Oke, 16. Apa kepanjangannya? Analog reference. 17. Tombol reset. Itu ya. Di depan dah ada. Benar semua ya. Wah, tulisannya kecil. Nggak apa-apa ya, nanti di slide-nya ada di Elsa. Oke ya, lalu berikutnya hardware sudah cukup kenal. Kita ini ada software. Ya, cuma softwarenya tidak berguna kalau nggak dicolok Arduino, ya nggak bisa ngapain gitu ya. Untuk software saya langsung udah habis nih materinya. Udah. Software saya buka nih aja. Saya udah install. Nah, udah jadi. Nah, jadi ini kelihatan agak kecil banget ya. Kecil banget ya. TV-nya gede soalnya TV-nya resolusinya gede. Ntar ya, saya lupa apa nama pakai zoom di di Linux gitu ya. Loh kok ini? Kalau di Windows apa namanya yang pakai zoom tuh? Oh, kaca pembesar itu. Oh, jangan-jangan kalian nggak pernah pakai ya? Nah, ini tadi nyontek dulu ya. Follow. Ntar ya, kontrol. Magnus ya namanya. Ntar ya, saya coba install dulu. Biar bisa di zoom ya layarnya. Ya, magnifier namanya. Ya, kalau di Windows, coba cari Magnus. Oh, nggak ada Magnus. Apa namanya? Gimek Dynamic. Nggak ada ya Dynamic. Nggak ada juga. Susah nih hidupnya nih. Mau nggak mau buka lo satu. Magnus nggak ada. Nggak lihat itu.
Ini nggak bisa juga. Ya, harusnya harus nyari-nyari dulu. Udah lewat sini aja ya nanti belakangan ya. Oke, jadi di softwarenya itu ada beberapa yang penting. New ini untuk ya enaknya ya buka lagi. New ya untuk gitu ya. Jadi dia bisa ganti. Misalnya saya udah ketik nih. Taruh di zoom in ada enggak ya? Masuk setting dulu ya. Nih ya. Ganti dulu nih. Masih kecil. TV-nya kegedean. bukan bukan laptopnya yang kecil, TV-nya kegedean. Nah, ya. Lalu kalau saya klik new, nah dia nanya mau ditumpuk apa enggak? Kalau no ya udah, buka lagi yang baru ya, itu fungsinya. Terus kalau upload ini untuk ngirim coding yang kita buat, nanti dia akan terkirim ke microcontrollernya. Verify ini untuk compile, jadi ngecek ada kesalahan enggak di codingnya gitu ya. Kalau saya nggak salah bisa bikin yang simple gini aja, misalnya void setup, lalu ini terus ini tutup gitu ya, sorry tutup. Nah ini bisa dikompil, verify, jalan ya, oke error. Nah kayak gitu ya contohnya ya. Belum ada mainnya, main gitu ya. Bentar. Atau saya buka gini, buka library ya, tuh file library sketchbook ya, sampel basic blink. Nah ini kok jadi gede gini. Tadi kekecilan, sekarang kegedean. Nah, jadi dia selain kita bisa ngetik dari awal, dia juga menyediakan coding-coding yang udah jadi. Itu tinggal nyari di example, klik file, lalu example, ini ada banyak. Ya, basic ini misalnya blink ini untuk nyala matiin lampu, jadi blink. Digital, ya ini untuk button, ada tombol gitu ya. Analog ada macam-macam, analog in, analog out, ya. Lalu misalnya sensor tinggal banyak, ini ada ping, misalnya sensor jarak gitu ya. Macam-macam nanti bisa dipakai, kita tinggal pakai, kupas-kupas. Lalu misalnya ini misalnya coding yang sudah kita punya, kita bisa klik verify. Nah, ini dia. Don't compile berarti tidak ada masalah. Kalau saya hapus satu, ini misalnya dihapus, itu kan satunya yang hilang ya. Ini ya. Kok gitu? Bug ini. Nah itu ya, saya hapus itu, saya klik verify, error. Itu ya, jadi ada yang kurang di codingnya gitu. Sekarang klik verify. Nah itu tadi sudah new sudah tahu fungsinya. Upload ini untuk ngirim ke microcontroller, semoga minggu depan saya bisa bawa dia. Lalu verify untuk ngecek coding. Ini untuk open dan save. Open ya seperti biasa, open apa, save-nya mau kemana gitu ya. Read only, oke. Nah ini nge-save-nya gitu ya, standar aja. Lalu yang penting adalah milih board. Jadi ada banyak pilihan board di sini. Nanti board kita yang mana gitu. Karena kalau salah board nggak mau. Ya misalnya Arduino Uno berarti yang tadi. Ini ada Nano, Mega, Leonardo segala macam ya. Tergantung nanti boardnya yang mana yang kita colok. Itu. Lalu nanti ada serial port. Ini port yang dicolok ya. Kalau di Windows dia bahasanya USB. Ya USB-nya yang mana itu. Nanti kalau ada hardware-nya semoga minggu depan saya bisa bawa, baru lebih mempermudah gambaran gitu ya. Ada yang punya hardware-nya? Nanti udah coba tak tanya ya di kampus bisa minjam apa enggak. Ya, lihat gini ya, nanti kita kabarin Lucia. Ini giliran libur hafal. Oh tadi. lihat minggu depan ya. Soalnya wisuda sampai siang aja. Jadi Arduino ini ada hardware-nya, ada software-nya. Ini namanya software-nya, bisa diinstal di Windows juga pasti. Nanti hardware-nya tinggal dicolok, lalu kita ngodingnya di sini, gitu ya. Saya buka lagi. Sembarang example, misalnya tadi sensor ping. Nah ini ping.
Ya, jadi ini udah banyak komentar, jadi dia sudah menjelaskan juga ini ngapain gitu codingnya ya, semua dari kasih tahu gitu ya, maksudnya apa gitu. Ya, kira-kira kita akan mainan ini gitu ya, lulu kemana ini? Oh ke klik. Ah itu. Oke. Nah ini contohnya, tapi kalau mau pakai ini harus ada sensornya. Ini kan sensor jarak, ping. Ya ping itu yang ini, ping. Ini dia sensornya, deng. Harganya murah ya. Itu kok kebanting banget, ada 24.000, ada 800.000. Kelihatan yang mana yang KW ya. Yang mana yang pakai 3 hari rusak. Kok bisa mahal gitu ya? Jauh banget harganya. Kita lihat di web aslinya. Ya, anti tipu-tipu. Kita lihat di web aslinya berapa harganya. Wah, ini ya. $30. 800.000 yang tadi ya. Berarti kalau beli yang 800.000 itu kemungkinan ori ya. Konversi dolar rupiah. Kita masukin sini. 800.000 ya. Itu kok dapatnya 800.000. Ini dolar hari ini loh, 14.343. Up to date kok. Jadi kalau melihat harga aslinya, oh ini bisa centang ya, nambah kabel USB, nambah apa ini, ada kit robot gitu ya, ada sensor segala macam, wah jadinya mahal. Jadinya mahal. Oke, semoga minggu depan sempat bawa. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Nah, sensor jarak. Deteksi jarak. Jarak ya. Ya. Itu enggak lihat YouTube. Ya, ping parala. Ini simulasi aja ya. Nah gini mungkin ya. Semoga videonya nggak aneh-aneh ya. Testing. Jarak 15 cm. 17 cm. Gitu. Gitu. Jadi cepat gitu dia. Jadi dia mantulin gelombang sebenarnya. Mantulin gelombang. Sip. Ini dia satu ngelempar, satu nangkep gitu ya. Satu ngelempar, satu nangkep, cara kerjanya kayak gitu. Ngelihat cara kerja, keywordnya pakai datasheet. Datasheet nih. Ini di sini mungkin ada ya. Nah nih. Jadi ada berapa pin? 3 untuk ground, 1 negatifnya 5 volt untuk tegangannya biar hidup sensornya. Signal ini untuk gitunya, untuk datanya berapa senti gitu ya. Jadi ada 3 pin. Ada dimensi, ukuran, lalu wah ini teori-teorinya, sinyal segala macam ya. Kalau saya pribadi juga enggak paham sampai sini gitu ya. Ini kalau mau lengkapnya ini fisika-fisikanya, kilohertz ini berapa milisecond, wah orang fisika semua. Ini gininya apa namanya? Oh ininya kalau dia miring kayak gimana gitu ya. Nah ini jarak maksimalnya 3 meter. 3 meter ya. Nanti kali ini kalau mau dibaca, wah ini ada fisika lagi gitu ya. Semuanya adalah fisika. Oh ini semuanya adalah fisika. Nah gitu. Oke ini caranya nyolokin lengkap ya. Jadi keywordnya datasheet aja. Jadi komponen-komponen itu apapun datasheet. Jadi semuanya bicara di datasheet. Sampai example-nya ada. Jadi cara ngodingnya gimana gitu ya. Wah macam-macam lah. Gitu.
Misalnya sensor api gitu ya. Misalnya ya udah ketik flame sensor datasheet. Cari file mungkin nggak ketemu ya karena umum banget ya. Misalnya saya ambil ini ya, KY026 datasheet. KY-026 datasheet. Cari file PDF kalau ada ya. Ini mungkin ya. Semoga benar. Wah, ini download. Lihat dulu. Wah, masuk lagi ya. Loh kok jadi browsernya segini? Oke, di zoom. Nah, ini sensor api. Kita lihat datasheetnya. Pinnya ada 4, fungsinya apa. Lalu, nah ini untuk sensitivitas ya. Jadi deteksi api gede sama kalau biar deteksi api kecil gimana caranya gitu. Lalu ini kode example Arduino, dikasih codingnya, koneksi. Ini kalau di Raspberry gimana codingnya, ada bawahnya. Terus ini cara ngonekin ke Raspberry, example bisa di-download. Wah, itu ya. Udah komplit. Ini yang namanya open source. Jadi sumber terbuka kan gitu ya. Jadi orang-orang bisa lihat. Ya. Tapi kalau di sensor ini dia nggak bisa bikin sensornya. Jadi cuma penggunaan. Kalau tadi di Arduino Uno yang tadi itu Uno datasheet gitu ya. Jadi kalau sampai yang ini sampai bisa bikin karena pinnya di share. Mana dia? Sampai bisa bikin, bisa jualan dan itu resmi-resmi aja. Nah, kalau orang yang paham dikasih ginian kan dia bisa bikin jalurnya, bisa bikin nyolder sendiri kayak gitu. Makanya dia bisa jualan. Gitu, ini dikasih semua nih. Ada orang elektro lebih paham ya. Gitu, dikasih semua. Waduh nih, semuanya sampai ke ukurannya. Makanya ada Arduino yang murah-murah. Berarti dibikinnya nggak di Itali. Ya, bikinnya di Jember. Di Jombang bikinnya. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Udah jam 5, semoga hujannya reda. Aman ya?